Salam damai dalam Kristus, dan kita bertemu lagi di dalam ruangan pendidikan ataupun pelajaran Alkitab. Ini adalah bagian bab ketiga daripada Injil Yohanes yang telah kita rungkai dan kupas sebelumnya. Nah, sebelum saya mengajar, memberi rungkaian dan pencerahan dalam kitab Yohanes bab ketiga, mari saya mohon kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan kerana kasih karunia-Mu yang besar, hamba-Mu dapat dalam kesempatan ini menerima urapan untuk terinspirasi mengajar, mengupas tentang pengajaran Kristus. Saya mohon Bapa supaya Engkau menyertai hamba, mengurapi mulut hamba dan minda hamba untuk menyatakan sesuatu dan berbicara secara profetik kepada para pendengar kami. Saya mohon Roh Kudus berinspirasi lewat kata-kata hikmat dan pengetahuan-Mu untuk saya dapat menyaksikan ketuhanan Kristus, pekerjaannya, dan juga ucapannya lewat pengajaran kali ini. Terima kasih Bapa di surga, suci kuduskan dengan darah Yesus. Saya persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, supaya Tuhan melalui mulut hamba, melalui suara hamba, mereka dapat mendengarkan Kristus seolah-olah berbicara melalui suara dan mulut hamba. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, puji-pujian, dan hormat hamba-Mu persembahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yohanes bab yang ketiga ini adalah sesuatu situasi di mana Yesus mulai mengajar. Dan mari kita melihat ini adalah percakapan dengan salah seorang pemimpin daripada kumpulan yang dipanggil kumpulan Farisi di zaman Yesus. Nama dia Nikodemus ya. Sepercakapan dengan Nikodemus ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus ini dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 1 seorang pemimpin. Berarti dia bukan orang biasa. Dia juga pemimpin agama Yahudi. Maksud dia adalah golongan elit yang terpelajar tentang kitab Tanak dan kelima-lima kitab buku Musa. Kalau dia dalam level pemimpin, maksud dia adalah guru, seorang ahli falsafah. Ya, karena harus kamu tahu, bila dikatakan golongan Farisi, Farisi adalah satu organisasi social movement
untuk orang Yahudi pada zaman Yesus. Dan dikirakan sewaktu zaman Yesus lebih kurang 6.000 ahli. 6.000 ahli yang menjadi kumpulan di dalam pertubuhan Farisi ini. Social movement of the Jews. Dan mereka amat elit dan berpengaruh. Bahkan mereka begitu beragama sehingga bila mereka bersuara tentang Taurat, tentang imam, tentang hal-hal bait suci dan agama harus didengar. Bayangkan, dan dia adalah salah satu, Nikodemus ini adalah salah seorang daripada ketua, seorang filosofer, seorang ahli falsafah Yahudi di dalam golongan ini. Berarti dia berpendidikan tinggi. Dia adalah golongan yang, itulah yang saya katakan, elit. Golongan bangsawan elit di dalam pertubuhan yang dipanggil Farisi. Ya, ada beberapa golongan elit ini. Selain Farisi ada juga the Sadducee, orang Saduki, dan ada para ahli Taurat. Jadi, karena dikatakan di sini Nikodemus seorang pemimpin agama, saya anggarkan dia juga adalah ahli Taurat. Orang yang berpendidikan tentang agama dan mengetahui hukum-hukum agama Yahudi. Seperti mana saya katakan sampai hari ini, orang Israel dan negara Israel, agama resmi mereka adalah agama Yahudi, ya. Judaism, yang menolak agama Kristen, yang tidak menerima ketuhanan Yesus, tapi percaya ada Kristus yang akan datang, yang akan memerintah menjadi raja orang Yahudi di masa datang. Dan mereka inilah yang rajin sejak usia 5 tahun sudah ada sekolah khas untuk mempelajari Taurat Musa dan Torah, ya. Dipanggil Torah dan Tanak, yaitu tulisan-tulisan para nabi-nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yang kita baca seperti tentang Solomon, tentang Mazmur, tentang Amsal, tentang Nabi Daniel, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, tentang raja-raja, tradisi-tradisi. Orang Farisi inilah golongan elit yang memiliki lebih kurang 6.000 anggota yang menjadi suara yang sangat kuat dan otoritas di dalam community orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dia seorang Farisi, seorang philosopher. Alright, Nicodemus is a philosopher from the social movement of the Pharisees. Jadi, a ruler of the Jews dalam bahasa Inggris. Ruler of the Jews berarti dia memiliki otoritas dan kuasa yang dikuatkuasakan, yang membuat undang-undang, menggobal undang-undang dalam agama mereka yang harus dihormati dan dituruti. Sebab mereka ada polis agama, mereka ada authority, mereka ada government. Jadi mereka terlibat dalam kerajaan. Walaupun waktu itu mereka masih berada di dalam perhambaan atau di bawah pentadbiran kerajaan Rom. Tapi influence mereka, pengaruh mereka kepada Raja Herod waktu itu, kamu tahu juga kan, bahwa Raja Caesar melantik raja boneka yang dipanggil Raja Herod. Seorang Yahudi tetapi yang berada di bawah pentadbiran Pontius Pilatus, seorang gubernur yang telah mengangkat Herod, raja itu, dari bangsa Yahudi sebagai boneka mereka. Tetapi yang memerintah tanah Yahudi waktu itu adalah kerajaan Rom. Jadi kamu harus paham ini.
Kamu ingat nama ini, Pontius Pilatus, Pontius Pilate, dan juga King Herod. Hiduplah waktu itu Yesus. Jadi Farisi ini saya percaya dia datang kepada Yesus yang bukan orang Yahudi, bukan orang Farisi, bukan dari golongan Sadusi, bukan dari golongan ahli falsafah. Tetapi kenapa dia datang? Kita akan melihat. Karena Yesus itu walaupun dia membesar jauh dari Yerusalem, dari Caesarea, ya, tetapi dia dikenal dari segi hikmatnya, dari pekerjaannya, dari pengajarannya. Semenjak dia bermula pelayanannya, disertai tanda-tanda mengusir setan, memerintahkan iblis keluar dari badan orang, ya, mujizat-mujizat, dan dia juga seorang yang begitu dalam pengetahuannya dalam hukum-hukum Musa. Saya percaya karena anak-anak orang Yahudi memang ada sekolah mereka dalam seawal usia 5 tahun sampai 13 tahun. Mereka perlu menyekolahkan setiap, kalau bukan sekolah, homeschool lah. Setiap keluarga orang Yahudi akan diajar anak laki-laki dan perempuan tentang Taurat. Di rumah ke rumah mereka ada tulisan Torah. Mereka diajar, dididik, ya, kebudayaan, sejarah, dan firman, dan juga hukum-hukum. Bagaimana membesar sebagai seorang Yahudi. Dan Yesus dilahirkan dalam keluarga Yahudi. Yusuf dan Maria. Dia membesar di dalam community ini. Jadi sudah tentu nih Yesus sudah expose, ya, perayaan-perayaan Pentakosta, perayaan Paskah, perayaan-perayaan Hari Pondok, ya. Setiap tahun dia ke Yerusalem, dia sudah melihat bait suci itu, dan dia sudah mendengar pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat dan imam-imam di sinagoge mereka, di setiap sinagoge mereka. Setiap hari Sabat mereka mendengar firman. 10 hukum itu diajarkan dari kecil. Jadi Yesus juga seorang yang terpelajar dalam hukum Taurat. Ya. Jadi dalam ayat 2, Nikodemus ini datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa waktu malam? Kenapa tidak mau datang siang-siang? Karena dia kan ada dignity dia tahu dia pemimpin agama. Bayangkan anggota Farisi itu 6.000. Jadi dia mau sembunyi-sembunyi, tidak mau ketahuan dia seorang ahli falsafah, seorang elit, seorang pemimpin agama, tapi mau datang kepada seorang tukang kayu dari Nazaret, dari Caesarea. Jadi maka dia sembunyi. Saya percaya dia datang malam supaya tidak ketahuan. Pada waktu Yesus rehat-rehat sebelah malam. Sebab siang itu ribuan orang datang mengikuti Yesus. Sampai 5.000 orang. Di mana Yesus pergi? Di gunung. Di Tasik. Beribu-ribu orang datang. Yesus sudah dikenal. Public figure. Jadi bila orang Farisi ini melihat, Nikodemus salah seorangnya melihat pekerjaan Yesus, kuasa dan pengaruh Yesus itu, dia mulai datang kepada dia. Sebab dia ada pertanyaan yang penting. Jadi dia tidak mau ketahuan, dia datang pada sebelah malam kepada Yesus. Ayat 2 berkata, Rabi. Kalau lihat, Rabi maksudnya teacher. Rabbi maksudnya guru. Dia acknowledge, dia mengakui Yesus itu seorang pengajar. Seorang rabi itu bukan senang menggelar orang rabi pada zaman itu. Kalau kau dikenal sebagai orang rabi, level atau pengetahuan Anda itu seperti apa ya? Doctorate, teologi, begitu nah. Seorang PhD in religion, begitu nah. Level berpengetahuan semua tentang Taurat Musa, kelima-lima buku Taurat Musa, dan juga Tanakh itu memang ada. Dan dia gelar dia rabi atau guru atau teacher, rabbi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru. Yesus adalah
nabi. Tuhan Yesus adalah imam besar menurut urutan Melkisedek. Yesus juga is the great apostle, rasul Tuhan. Yesus adalah anak Allah, penjelmaan kalam Allah atau firman Allah menjadi manusia. Yesus juga di sini dikenal seorang yang patah bercakap, berbicara, dan mengajar. Itu tugas guru, pendidik, seorang ahli rebai. Dan dia katakan, kami tahu melalui pengajaran Kristus, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Yang membuat ketua agama orang Farisi Nikodemus itu tercengang-cengang adalah tanda-tanda, sign and wonders. Ya, mengubah air, memerintahkan air itu menjadi anggur. Kalau kamu membaca dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yesus berjalan di atas air. Yesus boleh memerintahkan ya gelombang, storm untuk berhenti. Yesus boleh otoritas bercakap kepada pokok ara dan berkata, engkau tidak akan berbuah selama-lamanya. Dia mengutuki dan keesokan harinya pokok ara itu dikutuki dan mati sampai ke akar-akar. Dia memiliki otoritas memerintahkan setan yang merasuk roh jahat ke dalam tubuh orang, demonize, keluar dari orang itu, dan orang itu keluar. Dia boleh memerintahkan penyakit, demam itu bangun. Bahkan Lazarus yang sudah mati dibangkitkan oleh kuasa otoritas Yesus sebab roh Allah menyertai dia. Tiada orang yang mampu membangkitkan orang mati. Dan dalam hidup Yesus, beberapa orang telah dia bangkitkan, termasuk Lazarus yang sudah hampir 1 minggu busuk di dalam kuburan, keluar dan hidup. Ada anak perempuan yang mati dan dia katakan, Talita kumi, Talita kumi, damsel, raise up. Nikodemus mendengar, Nikodemus mungkin melihat kuasa dan tanda-tanda yang luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang yang lumpuh diturunkan di atas bumbung di depan dia dan berkata, "Hai, dosamu telah diampuni. Bangkitlah, ambillah tilammu dan berjalanlah." Orang yang lumpuh disembuhkan. Dan Nikodemus ini mendengar, mungkin dia melihat, dia lain dari yang lain. Dia memiliki otoritas, ada demonstrasi kuasa menyertai dalam perkataannya, dalam ucapannya. Dia bukan seorang guru biasa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda ini kalau Allah tidak menyertai. Nikodemus mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus itu disertai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan, dan dia berotoritas. Kuasa mulut yang keluar dari mulutnya itu berotoritas, memiliki kuasa exousia begitu. Divine power and authority over satanic forces and over nature. Ya. So, jika Allah tidak menyertai bagaimana? Mustahil. This is the work of God through you. Itu yang Nikodemus akui. Kalau sebab Allah memilih menyertai engkau, inilah kamu dapat melakukan pekerjaan yang supernatural, supranatural. Tanda-tanda ini, mujizat, the miracle, sign and wonders. Kehidupan orang yang dipakai Tuhan adalah kehidupan yang dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena Roh Kudus bekerja melalui kehidupan saya atau kehidupan hamba Tuhan itu. Jadi bukan hanya melalui perkataan, tetapi ada otoritas di dalam kehidupan hamba Tuhan yang disertai oleh Roh Allah.
Inilah pengakuan Nikodemus. Dan dalam ayat yang ketiga Yesus menjawab. Ya, mungkin sebelah malam mereka duduk-duduk minum teh, kita tidak tahu, baring-baring di living room-nya. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, dia menjawab ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam bahasa Inggris, Jesus answered and said unto him, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Di sini kita melihat perkataan Yesus. Dia berbicara tentang kerajaan. Dia tidak berbicara tentang kerajaan dunia. Dia berbicara tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Seringkali dalam khotbah Yesus di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, dia seringkali katakan, "The time has come. The time has come. The kingdom of God has come. Repent and believe in the gospel." Masanya telah tiba. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan Yesus adalah pelopor. Dia adalah arsitek. Dia adalah pendiri yang memproklamirkan berita tentang kerajaan Allah Bapa di surga. Dan dia diutus untuk memproklamirkan tentang kerajaan di alam roh ini. Bukan kerajaan dunia. Dia tidak berminat menjadi raja orang Yahudi. Mesias yang datang itu adalah raja di dalam kerajaan spiritual. Tetapi orang Yahudi mau mencari raja yang fisikal, yang memerintah. Dan benar, akan tiba masanya, menurut kitab Wahyu, Yesus akan turun dan memerintah sebagai raja selama 1.000 tahun. Bila, Bishop, saya tidak tahu. Tetapi kalau membaca kitab Wahyu, the book of Revelation, you will see a millennial kingdom. Millennium kingdom of 1,000 years where literally Christ reign as a king of kings. Tapi itu di dalam masa depan. Dia memang akan datang sebagai raja memerintah. Tetapi di dalam mesianik ini, masa Mesias ini, masa Yesus lahir 2000 tahun yang dahulu ini, dia berada di dalam masa untuk menyelamatkan. Namanya Yesus, juru selamat. Yosua, Hamasiah dalam bahasa Hebrew, si penyelamat yang diurapi Kristus. Dia bukan datang sebagai raja yang memerintah secara literal, tetapi membawa kerajaan. Dialah duta kerajaan dari surga itu, kerajaan Allah itu. Dan dia katakan, "Hei, Nikodemus, kecuali engkau tidak dilahirkan, seseorang itu tidak dilahirkan kembali, reborn again, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat ini kerajaan." Maksud dia, kerajaan Allah itu tidak kelihatan tapi sudah berada di tengah-tengah kita. Kamu boleh menghidup. Kamu boleh melihat tanda-tanda mujizat itu. Kamu boleh melihat air menjadi anggur. Kamu akan melihat 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan dan dapat memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul. Kamu akan melihat itu. Seseorang berjalan di atas air di dalam kuasa ini. Kamu akan melihat manusia biasa seperti anak manusia Yesus ini membangkitkan orang mati. Kamu harus melihat ini. Kamu harus memahami ini. Bahwa there is another kingdom in the spirit. Kamu harus memahami bahwa ada satu lagi dunia yang dipanggil dunia alam roh. Di mana Roh Kudus itu ada. Roh jahat itu ada. Malaikat itu ada. Dan roh Allah itu ada. Dan kalau Anda tidak boleh menghidup ini. Bahwa dia datang. Kamu tidak akan dapat melihat apa yang sedang terjadi di dunia roh ini. Ini kira-kiranya interpretasi Yesus bahwa kecuali engkau tidak dilahirkan kembali.
kau tidak akan melihat kerajaan ini. Kerajaan yang beraja. Yesus ingin memberi message bahwa dialah raja yang dipilih itu, tetapi belum literal. Dia datang sebagai juru selamat dulu. Dan dialah pintu itu nanti. Yang masuk dalam kerajaan Allah. Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup ke dalam kerajaan Allah itu. Kamu harus dilahirkan di dalam kerajaan ini. Jadi, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kedua kali. Itu falsafah yang dia pelajari dari universitinya lah. Daripada golongan elitnya. Dia menggunakan logic, common sense, science explanation, mathematics. Ya, dia pergunakan ilmunya itu. Dia berkata macam contohlah. Macam mana Adam manusia pertama, contohlah ya. Dari debu tanah boleh jadi manusia. Adam. Macam mana Hawa dari tulang rusuk boleh jadi perempuan. Kan kalau logik harus laki-laki perempuan bersetubuh dan mengandung dan melahirkan manusia. Tapi macam mana Adam? That is what I'm trying to tell you, that ada benda-benda di alam roh ini kamu tidak paham. Yang hanya Allah yang harus kamu beriman. You must have faith in God that you have not seen. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Walaupun Anda tidak melihat angin, tapi Anda menikmati tiupan angin. Dan harus Anda percaya ada angin, walaupun secara logika tidak pernah melihat angin. Angin is a kind of spiritual realm. Angin itu berada dalam alam roh sehingga tidak nampak. Iblis, roh jahat, tidak akan menjelma kalau dia menjelma, tapi dia merasuk orang. Kamu tidak akan dapat melihat malaikat kalau Tuhan tidak benarkan. Jadi, Nikodemus berkata, macam mana dilahirkan? Aku tidak paham, Rabi. Ya. Kalau sudah tua, bagaimana mungkin? Yesus menjawab dalam ayat 5, aku berkata kepadamu. Nah, dia mulai menerangkan tentang arti kelahiran kembali. Jawabannya adalah, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Dalam bahasa Inggris, I say unto you, except a man be born of water and the spirit. Nah, tidak tahu terjemahan Anda. Spirit adalah S, maksudnya Roh Kudus. Dilahirkan oleh Roh Kudus. He cannot enter the kingdom of God. Dia tidak akan dapat masuk. Pertama Yesus katakan, kecuali kau dilahirkan kembali, kau tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan kali ini dia berkata, kamu tidak akan masuk. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kamu tidak akan dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Maksudnya menjadi keluarga besar di dalam kerajaan Yesus. Menjadi part of the family. Ya, macam Yesus ingin menyatakan di sini bahwa untuk melihat kerajaan Bapakku di surga dan untuk memasuki menjadi sebagian daripada partisipasi di dalam bagian aktiviti kerajaan yang beraja itu, yaitu Yesus Kristus, engkau harus dilahirkan oleh air dan roh. Dilahirkan oleh Roh Kudus. Maksudnya jiwa, hati, tubuh, kehidupan kita itu harus embrace, harus menerima perubahan di dalam jiwa kita. Sebab kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam sebentuk tubuh. Pribadi, oknum Anda yang sebenarnya yang Anda lihat di dalam diri Anda adalah di dalam, yang tidak kelihatan. Ini adalah macam sel, ya, tempat tinggal roh. Saya makhluk roh, Allah itu roh, saya juga roh. Yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki intelek atau minda atau jiwa atau soul. Yang kita boleh merasa,
yang kita boleh berpikir. Dan roh kita itulah yang telah terputus hubungan dengan Allah yang roh adanya karena dosa. Jadi Yesus ingin mengatakan, rohmu itu mati. Rohmu itu mati oleh dosa. Dan akibat dosa rohmu itu akan mati. Diperhamba oleh dosa. Spiritual death, orang katakan. Rohaninya mati. Jiwanya mati. Bukan berarti fisikal, bukan. Masih hidup, tetapi dia buta rohaninya. Tuli rohaninya. Dia tidak memahami perkara-perkara tentang Allah itu. Dan dia mulai mempercayai bulan itu Tuhan. Matahari itu disembah. Binatang itu Tuhan saya. Sebab sudah buta, dibutakan oleh kerajaan iblis. Kerajaan setan. Nanti ada masa saya akan ceritakan ini. Jadi engkau harus mengalami perubahan. Engkau harus membiarkan roh Allah itu bekerja di dalam hidup. Dan Yesus ingin memberi message kepada Nikodemus. Kalau kamu mau melihat kerajaan Allah. Kalau kamu mau masuk kerajaan Allah. Datang kepadaku. Akulah jalan itu, kata Yesus. Akulah pintu itu. Di dalam nanti bab seterusnya Yesus akan berkata, akulah jalan, akulah yang benar menuju kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Maksudnya masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak melalui aku. Harus engkau mendengarkan saya, pengajaran saya. Dan firman itulah yang dilambangkan sebagai air. Ya, satu lambang firman adalah air. Ya, seperti air. Firman itu yang akan melahirkan engkau. Dan roh itu adalah roh kudus. Roh kudus itu melahirkan engkau. Engkau harus dilahirkan oleh air firman Tuhan. Engkau harus menerima pengajaran Kristus itu. Untuk melahirkan, merubah, menyucikan pengetahuan-pengetahuan ilmiawan dan falsafah Anda yang selama ini menolak kewujudan Tuhan. Sehingga Anda menjadi filosofer, menjadi ateis. Seorang saintis yang berusaha mengerti tentang samudra raya dengan kuasa logika dan teori. Teori Bang, teori ini. Padahal sudah jelas bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Oh, saya tidak percaya. Bagaimana engkau mau? Engkau memerlukan iman. Air di sini bagi saya adalah lambang firman Tuhan. Dan ada ayat yang menyokong ini bahwa dilahirkan oleh firman Allah. Sebab bila engkau mendengar firman itu berkata, bertobat, tinggalkan dosamu. Ya, Anda mulai menyadari dan tinggalkan dosa, berarti Anda sedang menuju ke dunia baru, kepada manusia yang baru, yang memiliki pemikiran yang menerima pemikiran Allah. Kerajaannya dan juga oleh Roh Kudus yang mulai menerima Roh Allah, sebab itulah hasrat Tuhan. Dia menyadari seperti Yesus dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus sehingga dia menjadi manusia yang boleh melawan cobaan dan godaan dan disertai oleh Roh Kudus. Yesus menyadari ini bahwa kalau orang ini mau menjadi anak Allah, Roh Kudus juga harus turun ke atas setiap anak-anak Tuhan. Dan jawabannya adalah Yesus. Dialah yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Masih ingat Yohanes bab 1, bab 2. Dia katakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi this Lamb of God, anak doa, dialah yang membaptis kamu. Dia yang akan memberi kamu dengan Roh Kudusnya. Sebab aku melihat Roh Kudus dalam bentuk rupa merpati turun ke atasnya. Dialah itu. Kalau kamu mau meminta Roh Kudus datang kepadamu, datang kepada Bapa di surga melalui nama Yesus. Dan berkata, oh Tuhan Yesus, baptislah saya, penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya bertobat hari ini Bapa. Saya tidak mampu sehidup tanpa kuasamu, tanpa urapan rohmu. Saya tidak mampu, saya manusia berdosa. Lahirkanlah saya. Saya membuka hati dan mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya, saya mau berubah, saya mau tinggalkan ini dan betul-betul niat meninggalkan dosa dan kesalahan.
Dan mulai merubah pemikiran, menerima pemikiran Tuhan. Menerima perintah Tuhan. Dan hanya melalui firman Tuhan, air itu yang menyucikan minda kita. Itulah sebabnya Mazmur pasal 1 berkata, He meditate the word of God night and day, the law. Ya. He please, dia ingin merenungkan firman itu siang dan malam untuk melahirkan, mengubah, melahirkan maksudnya melahirkan itu dimaksudkan mengubah yang lama menjadi baru. Itu yang dimaksudkan melahirkan. Dilahirkan kembali oleh roh dan air. Yesus berbicara kepada Nikodemus bukan kelahiran fisik. Nikodemus masih tidak memahami. Dia berpikir yang Yesus berbicara tentang dilahirkan kembali. Macam mana boleh lahir? Saya sudah tua, lahir kembali. Bagaimana boleh masuk? Dilahirkan kedua kali. Dan Yesus katakan, lahir oleh roh dan air. Kalau engkau mau mendengar suara Allah, kau harus mulai menerima firman Allah, mulai membaca firman Allah ini dengan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, firman itu tidak akan dinyatakan kepadamu. Anda yang menginspirasi nabi-nabi menulis firman, kitab Musa, yang menginspirasi Nabi Yesaya, yang menginspirasi Nabi Daniel, Yeremia untuk menulis kitab Yesaya, kitab Daniel, kitab Yeremia adalah Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus yang menulis melalui tangan Daniel, kalau Anda tidak memiliki roh pengetahuan Roh Kudus ini, Anda membaca kitab Daniel ini macam mati. Anda membaca Taurat Musa itu mati karena Anda memerlukan roh Allah untuk menerjemahkan pemahaman firman. Jadi air itu lambang firman dan roh itu adalah Roh Kudus, harus bersatu. Sekarang para ahli Taurat ini, orang Farisi ini tidak ada roh. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada roh Allah. Mereka menggunakan ilmu mereka, filsafat mereka untuk berusaha menginterpretasi dan memahami kitab Taurat dan menyelidiki kitab Taurat. Tapi Yesus katakan dalam kitab Yohanes nanti, engkau menyelidiki semua ini tapi engkau tidak mau datang kepadaku. Akulah firman yang ditulis oleh kitab para nabi. Inilah aku, datang dan aku akan terangkan segala-gala. Kunci-kunci itu tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di mana raja dia adalah Yesus Kristus. Selagi engkau tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berkata aku bertobat, aku mau sebagian daripada Kristus dan menjadi pengikutnya, bukan hanya nama, bukan hanya percaya Isa Al-Masih. Aku percaya Nabi Isa Al-Masih, tapi tidak mengikuti perintah Yesus. Dan di mana kau dapat perintah Yesus dan pengajaran Kristus? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Tidak ada kitab lain, tidak ada nabi lain. Yang kalau engkau mau belajar tentang Kristus, harus kembali kepada kitab Injil ini. Keempat kitab Injil dan juga tulisan Rasul Paulus yang diilhami Roh Kudus. Barulah minda itu dapat dilahirkan, dibaharui, direformasi oleh air firman Tuhan. Roh Kudus mulai menggerakkan di dalam jiwa kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya Taurat itu bukan lagi di dalam sebentuk tablet batu atau buku, papirus, tetapi hukum-hukum Tuhan itu ditulis di dalam tablet hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Rujukan saya, rujuk surat Paulus 1 Korintus bab ke-6 ayat 19. 1 Corinthians chapter 6 and the 19th verse. Roh Kudus mau menuliskan hukum-hukum Allah itu di dalam hati kita. Supaya conscience kita, suara hati kita itu senantiasa diperingatkan bagaimana hidup takut kepadanya, bagaimana berdoa, bagaimana memahami, bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan, bagaimana diberi kekuatan dan mengatakan tidak kepada hawa nafsu, kepada dosa, dan hidup menuruti perintah-perintah dan takut akan Tuhan.
dan boleh menyembah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus dan kebenaran. Untuk mendapatkan ini, Yesus menjelaskan di sini, engkau tidak akan dapat melihat ini tanpa firman air, tanpa roh. Yesus ingin memberi message, dia datang ingin membuka pintu ke arah menuju penerimaan zaman era Roh Kudus. Sebab setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari, bangkit dari kematian, dia naik ke surga 40 hari kemudian dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2. 40 hari setelah Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan. Sampai hari ini 2025, 2026, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya kalau kita menjadi hambanya. Apa yang dilahirkan dari daging, itu Yesus berkata, adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tengok. Berarti ada 2 dunia. Dunia daging, dunia roh. Dunia literal, dunia spiritual. Alam dunia, alam roh. Nah, ini amat dalam. Kita hidup dalam 2 dunia ini. Setelah kita meninggal, roh kita itu bukan hilang begitu macam asap. Roh kita itu kembali kepada pencipta kita dan dihakimi di atas semua perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan sewaktu kita di dunia. Kalau jahat, ya hukumannya jahat. Kalau baik, diterima di surga. Jadi harus kau tahu bahwa kehidupanmu itu tidak berakhir ketika engkau menghembuskan nafas yang terakhir di dunia. Pada saat engkau berhenti bernafas, rohmu itu akan keluar dari tubuhmu dan pergi ke tempat di mana Tuhan sediakan. Kalau Anda selama ini rebel, menghujat, menentang Kristus itu, dan bisikan Roh Kudus, dan conviction daripada roh Tuhan itu, engkau menolak menghujat, bila kau mati, ya kau akan terus pergi ke alam dunia orang mati yang dipanggil neraka, di mana iblis menguasai kerajaan gelap ini. Engkau menjadi selama ini agen iblis. Engkau akan menjadi agen roh palsu. Tapi orang yang memiliki Tuhan, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, orang suci, ya, itu yang dimaksudkan eksklesia, orang-orang kudus, orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia mengerti tentang moral, high value of moral. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berdusta, ya, dipenuhi dengan kasih seperti Kristus mengasihi, ya, bukan berbuat jahat, fitnah, mencuri, membunuh, rasuah, dan menghancurkan tubuhnya, tidak honor, ya, honor your body for the sake of God. You must know how to take care your body. Honor your body. Jangan biarkan tubuh ini binasa oleh perbuatan sendiri. Amin. Apa yang lahir dari daging? The flesh. Kita ini manusia duniawi, manusia kedagingan. Kita tahu. Kita bergantung kepada impuls kedagingan. Itu yang saya tahu. Kita bergantung kepada impuls, ya, kedagingan. Kalau lapar, ya kita mencari. Kalau tidak dapat mencari makanan, kita coba mencuri. Gitu nah. Mengikuti impulse of the flesh. Tapi tahukah kamu, jauh di dalam itu roh itu berkata, roh jiwa berkata, salah itu, tidak betul. Harus kau lakukan yang jalan yang benar untuk memperoleh makanan, jangan mencuri. Ada suara berbisik, saya percaya itu. Jadi Yesus berkata, apa yang keluar dari kedagingan adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh kudus, buah-buah roh, Galatia 5:22 ada katakan, kalau Roh Kudus itu di dalam hidup kita, dia akan membuah buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, you know. Hal-hal ini kau tidak dapat lakukan dengan kekuatan sendiri. Kau harus mohon, Roh Kudus kuatkan saya. Bapa, saya tidak mampu. Beri saya kekuatan-Mu ya Tuhanku. Dan Roh Kudus mula memberikan kita kekuatan untuk menguasai daging.
untuk menguasai benda-benda yang dilakukan oleh kedagingan kita ini yang bertentangan sekali dengan hukum Tuhan, perintah Tuhan. Kedagingan selalu melawan perintah Tuhan. Tuhan katakan, jangan mencuri, kedagingan kita yang mencuri. Tuhan katakan, jangan berzina, kita yang mau berzina. Tuhan katakan, jangan membunuh, kita membunuh orang itu dengan mulut kita. Kita memfitnah orang itu sudah membunuh. Not necessarily physical. Yang apa yang dikehendaki Tuhan itu yang tidak dikehendaki Tuhan, perintah itu yang dibuat. Karena kedagingan tends to be, di bawah pengaruh ini. Dan kamu akan menjalani kehidupan kedagingan ini, sebab itulah nature dia. Sifatnya begitu. Apa yang lahir dari daging tetap daging. Ayat 6 ya. Apa yang lahir dari roh adalah buah-buah roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Maksudnya, kamu harus mematikan hawa nafsu daging ini. Harus mati. Dikuburkan tabiat-tabiat daging ini. Hawa nafsu, percabulan, perzinahan. Ini semua buah-buah kedagingan ini. Menipu, rasuah, favoritism, hati yang sejuk, tidak mengasihi, tidak mengampuni, hati yang senantiasa memberontak, tidak mau berdoa, mengikuti nafsu dia sendiri. Harus dimatikan semua itu. Harus dimatikan dan melahirkan kembali di dalam manusia baru yang diciptakan Tuhan di dalam roh kita. Itu dia dipanggil kelahiran kembali. Maksudnya mematikan daging itu, nafsunya itu, supaya roh itu hidup kembali yang dihidupkan oleh Kristus dan air firman Tuhan yang mulai merubah kehidupan kita, pemikiran kita, tingkah laku kita, attitudes kita, cara kita bertutur, cara kita berpikir, memutuskan sesuatu yang sesuai dengan jalan Tuhan, perintah Tuhan. Itu maksudnya engkau sedang menghidupkan dirimu. Engkau sedang melahirkan dirimu. Dilahirkan oleh roh, kekuatan roh, dan dilahirkan oleh kehendak firman. Sebab setiap firman itu memiliki hikmat. Firman itu pengetahuan tentang Allah, dan firman itu juga berisi kandungan nasihat dan perintah yang harus dituruti. Dan Anda akan mampu melakukan itu bila mana rohmu itu dihidupkan kembali oleh roh. Dan Anda akan mampu mematikan hawa nafsu kedagingan dan keinginan-keinginan daging. Akan dikuasai supaya roh manusiawimu itu lebih kuat daripada kedaginganmu. Jangan kedagingan itu lebih kuat dan menguasai roh dan mindamu. Berarti engkau akan mati. Engkau harus perlu lahir. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Roh itu tidak kelihatan, tapi itu adalah roh Allah. Macam angin. Dia berada di dalam roh. Satu-satunya contoh saya adalah angin. The air. You cannot see it with your physical eyes because air is in the realm of the spirit. Ya, angin itu berada di dalam dunia alam roh. Itulah sebab kamu tidak akan melihat angin, tapi kamu melihat rumput itu bergoyang, kayu itu bergoyang, Anda akan mendengar tiupan angin itu. Roh Kudus itu macam itu dia katakan. Kedatangan Roh Kudus itu engkau tidak tahu ya di mana dia pergi. Tapi bila engkau mulai menerima kelahiran itu, sesuatu terjadi. Sejak saya berlutut di hadapan Tuhan pada usia saya 17, saya sudah cerita kesaksian. Saya katakan, Yesus selamatkan saya. Saya beragama ini, Kristen Katolik, tetapi hidup saya tidak ada kepercayaan. Dan pada saat itulah tangan Tuhan Yesus masuk dalam jiwa saya, mencabut di dalam. Dan saya merasa damai sejahtera. Dan saya
bangun daripada doa tangisan itu. Dan saya rasa ada perubahan besar. Saya mulai mengalami perubahan yang besar. Saya mulai ada kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Macam something new is happening within me. I could not explain and express to you deeply. Tetapi saya mulai merasa kelahiran itu. Itu perbuatan Roh Kudus itu. Mulai merubah pemikiran saya. Saya mulai jatuh cinta kepada Yesus. Saya mulai bertobat. Saya mulai meninggalkan hal-hal dosa. Kalau merokok, berhenti, minum, berhenti. Saya tidak akan pergi bergaul dengan immorality. Dan saya mulai takut akan Tuhan. Saya mulai mengasihi. Saya mulai suka pergi gereja, berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan. Saya mulai suka membaca firman-Nya. Sesuatu. Itu bukan pekerjaan sendiri. Itu bukan usaha sendiri. Tetapi Roh Kudus mulai meniup seperti angin. Dia mulai meniup. Dari utara, selatan, timur, barat. I can feel it surrounding me. Saya merasa kehadiran Roh Kudus itu dari utara, selatan, timur, barat. Tapi susah saya menerangkan. Tapi saudara, sesuatu telah terjadi di dalam roh saya. Yang ignite. Yang membangunkan saya dari kematian itu. Dan sejak itu sampai hari ini, pada usia saya 60, saya tidak menoleh dari belakang. Dan Tuhan telah membawa saya ke tempat-tempat yang tidak pernah saya impikan. Tuhan telah memberkati kehidupan saya. Karena saya mengikuti kehendak keinginan hari Tuhan. Bukan karena bishop itu sempurna. Ada jatuh bangunnya, tetapi 7 kali saya jatuh, saya bangun, bertobat. Ikut jalan Tuhan. Tidak mau lari dari Kristus. Tidak mau menyangkal Kristus. Tidak ubah agama saya, kepercayaan. Orang menuduh saya. Ini ya kesilapanmu 20 tahun yang dulu. Silakan tuduhlah. Saya orang berdosa. Tetapi saya berusaha memperbaiki diri setiap hari. Karena itulah yang saya tahu. Saya harus mematikan daging setiap hari. Saya harus menyalipkan keinginan daging nafsu itu setiap hari. Mengekang itu dengan kuasa Roh Kudus. Supaya saya terus dibaharui. Dilahirkan. Dibaharui oleh air firman Tuhan itu. The wind bloweth where it list, and there hearest the sound thereof, but canst not tell whence it come, whither it go. So is everyone that is born of the Spirit. Ayat 9, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Yesus jawab, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal ini. Saintis pun susah mengerti hal-hal yang dari roh. Saya sudah melihat itu. Tidak masuk akal. Bishop, jalan di atas air, Yesus jalan di atas air. Mungkin ini magic, bukan. Tidak masuk akal. Saya sudah coba jalan di atas air, saya tenggelam. Tidak masuk akal, air boleh jadi anggur. Tahu enggak, kamu harus petik buah anggur itu, press dia begini, simpan di botol yang bagus-bagus. Selama 1 tahun, baru menjadi air, menjadi anggur yang quality. Tapi ini air baru dituang di tempayan. Tiba-tiba diminum the best wine of the century. It's not logical. Perkawinan Kana is not logic. Engkau pengajar Israel, engkau tidak akan memahami ini. Ayat 10. Ya. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus berbicara tentang we. Bukan seorang. We. Verily, verily I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you ye receive not our witness. Yesus berbicara seolah-olah dia bukan seorang. Dia berkata, we see. We speak. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Karena Bapa, dia mendengar suara Bapa. Dia mendengar perintah Bapa. Maka dia adalah anak, dia adalah firman. Dia tidak berkata I. Dia berkata we speak that we do not know. And testify that we have seen. Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Kenapa Yesus tidak berkata aku? Dia berkata tentang dia sebagai representative.
yang mana roh Allah ada di dalam dia, dan bahwa Bapa menyertai dia, dan dia firman, so dia berkata, kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu lagi satu misteri yang seringkali diperdebatkan oleh denominasi-denominasi tentang three in God, three in one, Echad, dalam konsep jamak. Kamu tidak percaya, ayat 12. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi? Yesus adalah pernyataan hak surgawi. Dia mau menyatakan demikian hal kerajaan Allah. Dalam perumpamaan Yesus di kitab-kitab, dia seringkali membuat perumpamaan. Demikianlah hal kerajaan surga. Demikianlah contoh hal kerajaan Allah seperti begini dan begitu. Jadi harus kita rajin membaca pengajaran Kristus tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Tapi kamu tidak percaya. Kalau kami bicara tentang hal dunia, bagaimana kamu akan percaya kalau kami berbicara dengan hal-hal dunia? Kalau aku berkata-kata tentang hal-hal surgawi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 13. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Yesus mengaku dia datang dari surga. Dia turun dari surga, menjelma menjadi anak manusia yang bernama Yesus dari Nazaret. Berarti dia warga negara surga. Warga negara yang datang, dia sudah melihat apa yang di surga. Dan dia telah turun pergi ke dunia, menjelma menjadi manusia. Orang bilang mustahil. Allah tidak beranak, tidak ada anak. Dia tidak paham tentang mujizat ini. Yesus mengaku dalam ayat ini bahwa dia datang dari surga dan turun dari surga, yaitu anak manusia. Dia gelar dirinya the Son of Man. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kisah Musa ketika di padang gurun itu ratusan ribu ular mematuk orang Israel di padang pasir itu, dan ramai yang mati. Dan Tuhan memerintahkan dia membena semacam bentuk ular di atas tongkat dan dinaikkan begini dan katakan, pandang ini. Dan bila orang memandang kayu itu yang ada ular di atas, terus sembuh. Dan diisytiharkan, I am God who heal you. Akulah Allah menyembuhkan engkau. Dan Yesus mengambil kisah Musa ini yang meninggikan ular itu di padang gurun, dan dia menyatakan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular padang gurun, demikian juga manusia harus ditinggikan. Anak manusia, Yesus itu akan disalibkan, ditinggikan di atas kayu salib. Tapi bila engkau melihat dia dan berseru kepada namanya, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Yesus menubuatkan predicting of his timely death, that he will be lifted up high on the cross, and that he will say, it is finished. And by those who have faith in him will receive eternal life. Whosoever believe in him, ayat 15, setiap orang percaya kepadanya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, the life of God, the nature of God akan diberikan kepadamu, sehingga engkau hidup seperti Yesus hidup. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sedang mengajar Nikodemus untuk melihat siapa dia, datang kepada dia, sebab dialah anak Allah tunggal itu yang turun dari surga, bahwa dialah juru selamat jiwa Nikodemus, bahwa dialah juru selamat, pembebas orang yang berdosa seperti dia. Bila engkau menyentuh Yesus, bila Anda biarkan jiwa Anda menyentuh Yesus,
Mujizat akan mengalir dalam hidupmu. Kesembuhan akan terjadi dalam hidupmu. Perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Sebab ada kuasa yang mengalir melalui kehidupan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Life, the power of life is flowing through Jesus Christ. That when you touch Him, you will receive the heavenly life, the Zoe life, eternal life that will raise up your soul to become a new person, a new man, born again. Maaf ya bahasa Inggris saya. Jadi itulah karena Tuhan mengasihi, karena Allah Bapa mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, tenggelam dalam perhambaan dosa, dalam ketidakbenaran. Dia mau kita terbuka mata, minda kita untuk melihat bahwa ada pengharapan di masa depan di dalam Kristus, dan Anda akan berubah. Manusia lama itu akan dihilangkan dan Anda menjadi seorang yang baru, dilahir baru, manusia baru akan tercipta dalam hidupmu yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dan mencintai Tuhan, dan menjadi pengikut Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus, bertobatlah. Datang kepada Kristus, dan it's not hard. Dengan iman, Yesus, aku perlukan Engkau. Selamatkan saya. Yesus. Mulai baca firman Tuhan, Alkitab. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Tugas Yesus dari zaman Yesus sampai sekarang, sebelum Kristus datang kedua kali, adalah menyelamatkan. Dia menggunakan kami untuk memberitakan Injil keselamatan. Bukan untuk menghukum, tetapi supaya kita bertobat. Barang siapa percaya kepadanya, ya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Iblis boleh berkata, aku percaya Yesus, tapi kehidupannya tidak mengikuti Yesus. Lihat tingkah laku orang itu. Aku percaya Yesus, aku percaya dia. Tapi tunjukkan dengan perbuatan. Kamu akan melihat dia bersikap seperti anak iblis. Kehidupannya menunjukkan dia tidak percaya. Buktikan, bukan dengan mulut aku percaya, tapi ikut dia. Jadilah. Tidak, jangan cari nabi yang lain. Dia adalah nabimu, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhanmu, Yesus Kristus. Dia adalah juru selamatmu. Jangan cari benda yang lain. Itulah bukti engkau percaya. Bukan hanya mulut. Percaya itu mengikuti, menjadi muridnya. Ya. Kalau engkau tidak percaya, Anda di bawah hukum. Anda tidak akan mengenal Allah Bapa tanpa Yesus. Anda berada di bawah hukum. Dan sedih. Sedih saya melihat orang macam ini. Inilah hukumannya ayat 19. Terang telah datang, yaitu Yesus, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan mereka jahat. Jadi dia tidak mau perbuatan jahat itu nampak. Dia suka hidup di dalam kehidupan yang gelap. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, kebenaran, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Berani karena benar. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan, bukan dalam penipuan. Amin. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ini sedikit saya sampai di sini, dan kita akan sambung. Kesimpulan saya adalah, iman percaya kepada Kristus itu menyangkut pengakuan. Dan bila kita betul-betul dalam hati, niat dalam hati, berjanji mau bertobat, meninggalkan dosa, mengikut Yesus, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Sebab itu engkau mengucapkan dalam roh, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan mulai bekerja. Itu yang terjadi dalam hidup Bishop selama ini. Shalom, Tuhan berkati.